Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Abraham Samad diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena podcast yang tayang di kanal YouTube miliknya. Padahal menurut Abraham Samad, pembahasan terkait ijazah Jokowi dalam konten YouTube-nya tersebut bersifat edukasi yang bertujuan agar masyarakat paham tentang hak dan kewajiban. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada 10 Juli 2025 lalu. Lantas benarkah pemanggilan mantan Ketua KPK dalam kasus ini merupakan bentuk pembatasan ruang demokrasi? Tim TV One mengabarkan. Tapi pada intinya, dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya. Isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadil. Nah, ini babak baru lagi begitu ya. Babak baru di episode kesekian gitu. Di season sekian. Sekian kemarin juga kita tunggu-tunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan pihak kepolisian karena sampai dengan 10 jam lebih dari 56 pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian kepada Abraham Samad. Ini apakah memang ada indikasi mengenai pencemaran nama baik di situ, ya kan? Oke, itu memang lagi didalamin polisi. Jangan sampai juga publik takut untuk membahas sesuatu karena tujuannya bukan ke sana begitu ya. Makanya diteliti lagi sama polisi. Sebenarnya ada gak sih yang menyangkut ke arah sana gitu? Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada bersama kami Pak Arianto. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arianto. Selamat pagi Pak Arianto. Lalu ada Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Pak Jokowi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, sehat Bang? Sehat Mbak. Lalu Bang Gufroni, kuasa hukum dari Abraham Samad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita ke Pak Gufron dulu ya. Pak Gufron, ini 56 pertanyaan, kurang lebih 10 jam diperiksa. Apa saja inti dari pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian kemarin? Ya, memang ada kurang lebih 56 pertanyaan. Dan ini kan sebenarnya sederhana sih persoalannya adalah ini berkaitan dengan undangan wawancara kepada Pak Roy Suryo di podcastnya Pak Abraham Samad di channel YouTube Abraham Samad Speak Up tanggal 13 April 2025 itu. Jadi lebih penekanannya ke sana. Jadi dianggap bahwa ada beberapa kalimat-kalimat mungkin pernyataan dari Pak Roy Suryo yang seolah-olah bahwa ijazah milik Pak Jokowi adalah palsu. Jadi itu kira-kira gitu. Tapi kan ada narasumbernya kan banyak, tidak hanya Pak Roy Suryo, tapi yang didalami pihak kepolisian hanya satu narasumber atau beberapa narasumber yang juga hadir di Abraham Samad Speak Up itu? Seingat kami pada saat wawancara itu memang hanya sebatas itu aja, wawancara dengan Pak Roy Suryo. Tapi satu lagi yang menarik saya kira begini, kan dalam panggilan itu kan Pak Abraham Samad kan sebagai saksi ya. Itu terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Nah gitu ya, jadi kan Pak Abraham Samad juga bingung kira-kira peristiwa tanggal 22 Januari itu bagian ada yang apa? mana gitu ya? Ya karena jelas tuh dalam surat panggilannya. Makanya pada saat pemeriksaan itu, ya tentu Pak Abraham Samad menanyakan kepada penyidik, ini peristiwa yang dicantumkan tanggal 22 itu apa? Tapi memang penyidik waktu itu tidak menjelaskan. Tapi lebih malah bertanya terus. Bertanya mengenai ini kapan podcastnya kapan dibentuk, apakah berbadan hukum atau tidak, siapa yang mendanai gitu loh. Terus kalau ada ini siapa yang mengundang, terus pertanyaan siapa yang nyusun, siapa yang bertanggung jawab. Jadi Pak Abraham Samad bingung, ini kok pertanyaannya tidak sesuai dengan panggilan polisi ini. Kan peristiwa 22 Januarinya mana? Kira-kira gitu sih. Tapi ada pertanyaan terkait peristiwa 22 Januari juga? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Dan ternyata kemudian dalam proses BAP itu dari penyidik menerangkan bahwa tanggal 22 Januari itu adalah ada pertemuan kira-kira gitu dari tim TPUA. Dengan Pak Abraham Samad?
Pak Abraham Samad tidak hadir, tidak tahu menahu soal tanggal 22 itu. Oke. Ya kira-kira gitu ya. Bahkan juga ditanyakan apakah Pak Abraham Samad diundang oleh tim TPUA untuk hadir di waktu itu ke kampus UGM. Gitu ya. Termasuk ke kediaman Bapak Jokowi di Solo. Sampai ke sana pertanyaannya. Kan ini kan di luar konteks menurut kami ya. Karena Pak Abraham Samad itu dalam isu soal ijazah palsu kan memang tidak ikut terlibat mengkritisi atau misalnya melakukan penelaahan terhadap ijazah ini apakah palsu atau asli, kan kira-kira gitu. Hanya sebatas mengundang narasumber sebagai narasumber untuk menjelaskan bagaimana yang sebenarnya, kira-kira gitu aja. Pak Arianto, tadi katanya ada perbedaan antara isi undangannya membahas kejadian pada Januari, tapi yang ditanyakan adalah soal podcast begitu. Apakah kemungkinan perbedaan undangan dan juga pertanyaan bisa terjadi, Pak? Ya, yang ditulis di dalam undangan itu kan cuma salah satu data ya yang diterima oleh polisi dari laporan polisi yang masuk. Laporan polisi yang masuk itu kan dari orang yang melaporkan Pak Abraham Samad. Dalam hal ini ternyata bukan bukan Pak Jokowi. Jadi ini kemarin itu LP daripada LP yang lain. Mestinya tadi yang diundang yang melaporkan itu bukan Pak Rifai, ini pasti nggak ngerti apa-apa kan gitu kan. Gitu. Ya karena tidak melaporkan kan gitu kan. Nah, gitu. Nah itu tadi saya kembali pada itu ya. Penyidik menerima LP dari orang yang melaporkan. Pak ini begini kira kurang lebih begitu ya bunyinya Pak. Ini menyebut Pak Abraham Samad, dia pesannya apa, peranannya di mana gitu. Kemudian penyidik kan akan manggil. Pasti yang ditanyakan itu adalah dari data yang diterima dari yang memberikan LP itu tadi, akan diklarifikasi pada Pak Abraham Samad. Ya tinggal kalau Pak Abraham Samad nggak tahu ya jangan nggak tahu, nggak apa-apa itu. Nggak usah nyalahkan pertanyaannya gitu. Justru klarifikasi itu adalah untuk begini ya. Penyidikan itu dasarnya itu begini. Ada orang laporan, pasti dia memberikan data awal, alat bukti namanya. Nah itu saya tahu ini alat buktinya pasti rekaman-rekaman daripada semua yang Pak Abraham Samad yang terkait dengan ijazah palsu ini. Banyak sekali, tadi kan disampaikan itu kan. Nah banyak sekali ini, maka kemudian akan menanyakan, kira-kira ya saya nggak pernah nggak ngikut soalnya. Tapi saya dulu bekas penyidik kayak gitu kalau cara melakukannya. Ini benar Pak, ini Pak, gambar ini gambar Bapak bukan, gitu kan gitu. Hanya dengan itulah maka alat bukti itu tadi berarti ada bukti lain yang berkesesuaian, sehingga itu nanti valid untuk dijadikan di alat bukti di persidangan nanti. Kira-kira begitu yang terjadi. Jadi tidak ada kok nggak sama dengan panggilannya yang lain itu ya memang nggak mungkin semua di panggilan itu semua ditulis kayak gitu kan gitu. Nah, tapi kalau dari sisi hukum pidana bukannya kalau misalnya nih ada pelaporan, siapa yang melaporkan maka dia yang harus membuktikan. Kurang lebih begitu nggak sih? Oh bukan, itu kalau orang melaporkan itu palsu, harus dia membuktikan dulu kan gitu. Nah itu intinya gini loh, itu kan laporannya apa dia? Laporannya kan bahwa ini orang ini menyebarkan apa pencemaran ataupun ujaran kebencian kan gitu kan, menyebarkan fitnah. Ya yang sampaikan yang buktinya, buktinya itu tadi rekaman ini loh Pak, ini rekamannya ini kayak gini ini. Dia ngomong bahwa ini palsu ini gitu kan. Nah Pak, kalau di dalam hal ini kalau setahu saya Pak Roy Pak Abraham Samad itu kan hanya podcast ya. Saya tidak tahu apakah pasal yang ditujukan pada dia siapa gitu. Tapi saya hanya bisa mengira-ira kurang lebih dia disebutkan turut serta menyebarkan berita bohong. Kurang lebih itu. Turut serta. Jadi makanya turut sertanya apa ya melalui podcast itu. Makanya penyidik tanya podcast ini apa dasar hukumnya podcast ini. Penyidikan itu memberikan terangnya juga perkara. Harus diketahui oleh penyidik. Iya, dia harus tahu nih podcast ini apa kan gitu. Kalau hakim ngomongin podcast kan nggak ngerti. Podcastnya itu begini loh, dididikan gini sah apa. Ya sudah wajar untuk membuat terangnya perkara kira-kira gitu. Sesuai dengan kaidah begitu ya. Memang ada perkembangan dari barang bukti yang sudah diamankan. Bang Rifai, memang bukan pihak Pak Jokowi yang melaporkan begitu, tapi melihat ada perkembangan kasus dari ijazah palsu ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang pertama saya tegaskan lagi ya, jadi Pak Jokowi tidak pernah melaporkan Bang Abraham Samad ya. Yang kami laporkan 24 objek dengan 5 inisial nama dan itu nggak terkait dengan Bang Abraham Samad. Tapi memang bahwa ini kan ada LP lain yang juga masuk ya, 3 LP lain. Ini juga kita perlu hormati prosesnya ya. Dan tinggal kita lihat bagaimana ini bergulir.
memang di dalam ITE itu bisa jumlah tersangka bisa menjadi sedikit, bisa menjadi banyak. Karena ada turut serta dari peran-peran lainnya. Contohnya siapa yang menyatakan, tapi siapa yang mengedit, siapa yang menyebarkan. Tapi masing-masing pun akan dilihat mens reanya. Jangan khawatir, ya. Hukum tidak senaif itu ya. Pasti akan dilihat ada sifat jahatnya nggak dari tiap-tiap peran. Kalau nggak ada, saya pikir clear. Nah, coba mungkin kalau boleh saya sedikit kasih masukan. Kalau nggak salah di tingkat penyelidikan tuh Bang Abraham Samad sudah dipanggil. Beliau nggak hadir dengan alasan nggak terima undangan atau apa. Ya ini yang kita sayangkan ya. Gunanya dalam penyelidikan itu adalah disitulah tempatnya orang mengklarifikasi. Ya. Mungkin kalau dulu beliau hadir sudah clean and clear, tapi karena mungkin beliau miss atau apa saya nggak paham, akhirnya ya naik dulu ke penyidikan gitu ya. Ya beliau sendiri sebagai mantan KPK selama ini juga sebagai penegak hukum sering melempar panggilan dalam klarifikasi dan mengharapkan setiap orang juga taat untuk hadir kan gitu. Jadi menurut saya juga ini juga momen yang kemarin sayang tidak dimanfaatkan. Terus ketiga mungkin perlu digarisbawahi ya, ini kan karena seolah-olah bicara demokrasi, kebebasan berpendapat, perlu dibedakan antara memfitnah dengan sekedar mencemarkan nama baik. Kalau mencemarkan nama baik, saya melihat juga ini jangan sampai tipis-tipis membungkam kebebasan berekspresi. Tapi kalau fitnah beda dengan penghinaan ya. Fitnah itu menurut agama bahkan lebih kejam dari pembunuhan. Kalau ini masuk ranah mana, Bang? Dan kalau fitnah ini, mohon maaf, korbannya bukan hanya Pak Jokowi. Semua masyarakat Indonesia dibohongi. Korbannya banyak sekali. Jadi memang fitnah ini memang perlu mendapat sanksi yang jelas gitu. Jadi soal ijazah tuh kami bukan, kalau soal dihina dicemarkan Pak Jokowi udah terbiasa lah. Tapi kalau dibilang ijazah palsu, asli dibilang palsu ya beliau juga ingin ini terang benderang. Lebih kurang mungkin itu. Tapi saya yakin dengan Bang Abraham Samad sudah maju sebagai saksi, sudah memberikan keterangan, penyidik juga akan melihat ini secara jernih ya. Dan mungkin juga akan hati-hatilah untuk menetapkan nanti siapa saya juga yang mungkin patut mau jadi ke tersangka. Bang Gufron menanggapi pernyataan Bang Rifai ini harus dibedakan nih, fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi dari sisi Anda, adakah indikasi yang dari podcastnya Abraham Samad ini juga mengandung unsur pencemaran nama baik? Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.